Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Hapana dengan nomor induk mahasiswa 2401420007. Saya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa dari Universitas Negeri Semarang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peran Pancasila sebagai resolusi dari isu kebangsaan. Video kali ini saya tujukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, kita harus mengetahui makna atau arti dari Pancasila terlebih dahulu. Pancasila merupakan pilar ideologis negara Indonesia, yang mana Pancasila ini sudah dijadikan dasar di negara Indonesia juga. Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta, yang mana panca di sini berarti 5, dan sila di sini berarti asas, prinsip, atau gagasan. Selanjutnya yaitu isu. Isu di sini kan merupakan masalah. Jadi isu kebangsaan merupakan masalah yang ada pada bangsa Indonesia. Nah, masalah ini dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama ada di bidang politik, kemudian hukum, kemudian pendidikan, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Yang pertama ada Pancasila merupakan atau sebagai resolusi di bidang politik di Indonesia, yang mana saya di sini mengambil contoh yaitu pada isu-isu yang sering timbul pada saat pemilu. Banyak yang mengatakan bahwa pemilu di Indonesia sangatlah unik. Karena apa? Karena sebelum melakukan pemilu itu sendiri, rakyat Indonesia sudah mengetahui siapa pemenangnya. Selain itu, pemilu di Indonesia juga sering terjadi dengan sistem uang atau sistem mahar, yang mana hal ini sangatlah berpengaruh bagi mereka masyarakat yang akan melakukan pemilu. Mengapa demikian? Karena masyarakat cenderung memikirkan mana yang memang dari awal sudah membawa keuntungan dibanding yang memang diam-diam saja. Mereka melakukan hal barusan itu tanpa mempertimbangkan atau tanpa memikirkan hal apa yang akan terjadi pada esok hari atau nanti kedepannya akan seperti apa. Sebagai warga negara yang baik, kita harus memikirkan hal apa yang akan terjadi ke depannya, dan juga kita itu harus memikirkan bagaimana caranya agar kita mendapatkan pemimpin yang memang benar-benar amanah. Selain itu juga kita harus saling mempercayai, saling mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, dan juga kita harus menggunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan asal milih. Baik, untuk selanjutnya yaitu peran Pancasila sebagai resolusi dari isu hukum yang ada di Indonesia. Dalam bidang hukum, saya mengambil contoh KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang mana KKN ini tidak asing lagi di telinga masyarakat ya. Korupsi merupakan perilaku yang dilakukan pejabat-pejabat atau tokoh-tokoh pemerintah atau sektor publik yang memperkaya diri dengan cara yang salah atau cara yang melanggar aturan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kolusi. Kolusi merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan secara diam-diam atau dalam bentuk dirahasiakan dan untuk merencanakan sesuatu hal yang buruk atau persekongkolan. Dan sedangkan nepotisme di sini cenderung mengutamakan orang-orang terdekat atau saudara-saudara untuk ditempatkan di posisi kepemerintahan. Dalam tata cara untuk penanganan kasus ini, kita bisa menjatuhkan hukuman yang mana hukumannya itu tidak memihak. Jadi hukuman bersifat adil, tidak memandang baik itu saudara, kerabat, maupun orang-orang terdekat. Hukum tetaplah hukum. Kemudian yang selanjutnya, kita memberi hukuman dengan cara terbuka, yang mana tidak ada masalah yang harus disembunyikan dan tidak ada hukuman yang harus disembunyikan. Karena jika memang itu akan disembunyikan, nantinya akan timbul pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat atau timbul ketidaknyamanan di masyarakat itu sendiri. Dan hukuman itu harus bersikap tegas, tidak boleh diulur dan tidak boleh dipermainkan.
Kemudian hukuman juga harus menggunakan hukuman yang baik dan benar, yang mana hukum yang baik dan benar itu mengacu ke dalam nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945. Untuk yang selanjutnya yaitu peran Pancasila sebagai resolusi di isu pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam kasus kali ini saya mengambil contoh yaitu sekolah yang sekarang sedang daring. Pendidikan di Indonesia terhambat sejak adanya COVID-19. Pendidikan yang awalnya biasa-biasa saja berjalan dengan lancar, atau dalam istilah lain luring, sekarang diubah haluan menjadi daring. Ini adanya virus corona ini atau COVID-19 ini berdampak sangat banyak terhadap proses keberlangsungan hidup masyarakat di Indonesia maupun di dunia. Nah, khususnya di Indonesia, kita belajar jadi terhambat, kemudian kurangnya sosialisasi. Selain itu juga, kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Namun, di balik itu semua ada juga dampak positifnya, yaitu kita dapat mengetahui media-media yang ada di internet. Kemudian kita juga dapat menggunakan alat komunikasi atau teknologi yang sekarang ini dengan lebih dari biasanya gitu, atau lebih baik lagi. Ada beberapa cara agar bisa kita menangani hal ini. Yang pertama, kita itu harus mematuhi protokol kesehatan ya, itu pasti. Nah, untuk yang kedua, kita harus berperan dalam bidang masing-masing gitu. Jadi menurut fungsinya, kita berperan menurut fungsinya. Dan penyelenggaraan fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan ketahanan nasional, yang mana hal ini ditujukan agar pendidikan kembali normal. Nah, selain sekolah yang mulai daring, tenaga pengajar di Indonesia juga tidak efektif. Mengapa demikian? Karena tidak terjadinya pemerataan pendidikan, yang mana hal ini akan berdampak sangat buruk ya. Karena apa? Karena ketidakrataan ini akan membuat SDM yang ada di Indonesia juga tidak merata. Salah satu penanganannya yaitu dengan pemerataan pendidikan, yang mana fasilitas yang ada di setiap sekolahan atau di setiap instansi sekolah harus disamaratakan, baik itu yang ada di kota maupun di pedesaan. Karena apa? Karena masyarakat yang ada di pedesaan juga sama memerlukan fasilitas yang sekumplit yang ada di kota. Karena SDM yang ada di pedesaan juga harus meningkat, tidak hanya yang ada di kota. Penanganan yang dilakukan untuk pemerataan pendidikan ini, kita harus mengacu ke Pancasila pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana adil ini adalah sebuah penempatan sesuatu pada tempatnya, yang mana walaupun itu di desa, baik itu di desa maupun di perkotaan, mereka tetap membutuhkan hal yang sama, karena sama-sama pendidikan, sama-sama ingin belajar, seperti itu. Selanjutnya yaitu konflik Pancasila atau peran Pancasila sebagai isu dalam perekonomian di Indonesia. Salah satu contoh dari kasus ini yang pertama yaitu ada dari masalah pertanahan, yang mana dari pertanahan ini akan mengakibatkan beberapa masalah, yang mana terjadinya bentrokan atau masalah yang timbul karena adanya pertemuan secara tidak mengenakan gitu. Jadi tidak seharusnya bertemu, ini malah bertemu. Contohnya adalah masalah pertanahan ini. Permasalahan regulasi tersebut akan membuat pemerintah mengambil keputusan yang memang keputusannya itu tidak dimengerti oleh masyarakat dan tidak diterima oleh masyarakat. Peraturannya pun tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang ada pada undang-undang, yang mana belum memenuhi syarat administratif, kerugian perdataan maupun tindak pidana. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menyesuaikan Pancasila dengan isu-isu yang ada
yang timbul sejak saat ini. Kemudian masalah yang selanjutnya yaitu korupsi, yang mana korupsi ini timbul karena adanya kesempatan, keserakahan, dan pengakuan. Korupsi ini mengakibatkan mengurangi pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta memacu perbedaan pendapat. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus dapat memilah-milih mana pemerintah yang baik dan mana pemerintah yang akan membawa kita ke arah yang lebih buruk. Jadi kita harus menggunakan hak pilih kita dan menyikapi hal-hal tersebut menggunakan secara berpegang teguh kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila atau undang-undang. Yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai resolusi isu sosial di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu akan terjadinya individualisme, yang mana individualisme ini disebabkan dari adanya ketidakakuran atau memang saling mengucilkan satu sama lain. Nah, hal ini akan berdampak sangat buruk. Karena apa? Karena akan mengakibatkan seseorang menjadi pendiam, pemalu, dan juga bahkan bisa jadi menjadi seorang pemarah. Namun masih tetap sama, Pancasila menjadi salah satu solusinya, yaitu kita harus berperilaku sesuai nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, seperti gotong royong, saling menghargai satu sama lain, saling menyayangi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu peran Pancasila sebagai resolusi dari isu budaya yang ada di Indonesia. Satu contohnya yaitu masuknya budaya barat ke Indonesia, yang mana hal ini disebabkan dari kemajuan zaman yang semakin meningkat dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai keberhargaan budayanya sendiri. Cara menangani dari isu ini yaitu dengan cara kita harus berpegang teguh pada Pancasila dan kita tidak boleh melupakan budaya sendiri, atau dalam istilah lain kita ini harus meningkatkan kecintaan terhadap produk sendiri, seperti itu. Baik, nah seperti itu teman-teman. Nah, untuk kesimpulannya, Pancasila merupakan pilar ideologis negara Indonesia, yang mana Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta, yang mana panca berarti 5 dan sila berarti asas, tujuan, atau gagasan, atau prinsip. Pancasila juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keterwujudan dari tujuan negara Indonesia, yang mana dengan Pancasila itu sendiri kita dapat menangani beberapa atau berbagai kasus yang timbul dari isu-isu kebangsaan, baik itu isu politik, hukum, pendidikan, ekonomi, sosial, maupun budaya. Seperti itu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.